Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin udah nembus dari 50.000 akhirnya, dan juga kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di video kali ini. Dan juga selamat untuk teman-teman yang sudah sempat masuk Bitcoin semalam. Saya lihat di grup Tele tadi ada beberapa yang sudah cuan dari Bitcoin, ada yang dari Cardano ya kan. Selamat kalau kalian yang udah sempat masuk. Dan ya, hari ini kita akan bahas kira-kira update-nya seperti apa. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto udah nyampe di angka 2,14 triliun dolar atau naik sekitar 2,64%. Bitcoin sendiri sudah nembus 50.000, 50.135, naik 2%. Ethereum 3.300-an, naik 2%. Cardano masih menggila 11%, naiknya 2,82 dolar sekarang. Kemudian Binance 457 dolar naik 1,5%, XRP naik 1,73% ke 1,25 dolar. Dogecoin 0,32 dolar naik 1%. Polkadot naik 2% juga ke 28,52. Solana masih terkoreksi sedikit ke 74,35 atau turun sekitar 0,73%. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin dan mulai dari daily chart dulu guys. Ya, seperti yang teman-teman bisa perhatikan, kemarin kita sudah breakout dari area resistance sebelumnya di sini, dan kita konsolidasi sedikit, kemudian retest dan kita melanjutkan kenaikan ke atas. Dan seperti yang kemarin kita sudah bahas, 50.000 ini adalah area yang menurut saya akan menjadi penentu bagi para investor untuk menentukan apakah kita akan menuju all time high baru ataukah kita hanya sekedar bull trap. Nah, ini adalah titik penentuan yang menurut saya. Dan ya, untuk sementara terlihat cukup baik karena kita udah menembus dan belum ada menunjukkan tanda-tanda bahwa kita akan melakukan reversal atau apapun. Oke, jadi masih aman aja. Tapi yang masih perlu saya ingatkan adalah seperti yang kemarin udah dijelasin juga, kita masih melanjutkan adanya bearish divergence di sini. Oke. Jadi harganya terus naik dan momentumnya masih terus menurun di sini. Tetapi memang tidak didukung oleh price action yang akan menunjukkan bahwa kita akan koreksi ataupun reversal gitu ya. Jadi kita perlu keep in mind aja bahwa ada bearish divergence, tidak hanya di daily, di 4-hour chart juga sama. Oke, jadi di sini lebih jelas ya, teman-teman bisa lihat tuh. Harga terus naik, tapi indikator MACD-nya terus menunjukkan penurunan. Jadi itu keep in mind aja untuk teman-teman semua. Dan ya, sekarang kita menuju lagi ke area resistance berikutnya di 50 ribuan yang sudah kita bahas dari berhari-hari yang lalu, karena memang area ini sangat penting. Karena kemarin sudah dijelasin kenapa penting di area ini. Pertama, ini angka psikologi 50.000. Kedua, ini udah dekat dengan trend line di atas di sini. Kemudian ketiga, untuk Fibonacci extension kita tarik dari manapun, dari sini kita tarik, nyampe nya di sini. Kemudian kita tarik dari sini, dari sini, dari sini, semuanya sama. 1,618-nya itu nyampe nya di sekitar area di sini. Jadi ini menurut saya menjadi area penentu gitu ya, apakah kita akan melanjutkan bull run. Tetapi saya tidak akan heran jika tiba-tiba nanti terjadi hal seperti ini guys. Sebenarnya teman-teman kalau perhatikan di bull run sebelumnya, di sekitar akhir tahun lalu ya, ketika kita naik dari low, oke, kemudian di sini tiba-tiba ada koreksi tajam, naik lagi, tiba-tiba ada koreksi tajam, baru naik lagi gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadi di sini. Nah, kita ukur dulu ya. Sekarang ini penurunannya. Yang pertama, dihapus dulu. Nah, yang ini pertama di sini. Penurunan cukup deras, sekitar 17% di sini. Kemudian kalau misalnya yang di sini itu sekitar 15%. Jadi
teman-teman bisa lihat harganya naik terus menerus tapi tiba-tiba drop cukup kencang dan dibawa naik lagi. Jadi bisa jadi skenario itu yang akan terjadi juga di sekitaran areal di sini, ya kan. Kalau misalnya itu terjadi pun, misalnya kita drop sekitar belasan persen, misalnya nyampe ke sini, ya kalau saya melihatnya itu malah potensi untuk nyerok lagi ya guys. Karena ya memang tidak heran jika tiba-tiba akan ada dilakukan bear trap terakhir. Ini untuk menggoncang para investor yang mentalnya masih setengah-setengah gitu ya, masih antara yakin tidak yakin, yakin tidak yakin. Kalau tiba-tiba dibawa drop deras seperti itu, maka itu akan menciptakan sebuah keraguan dan biasanya akan terjadi semacam panic selling dan banyak yang akan mentalnya tidak kuat gitu ya, dan mereka melakukan panic selling, dan ya itu bisa saja terjadi karena memang ya sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi seperti itu gitu ya guys. Jadi ya memang ini area yang sangat penting dan kita harus melihat kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah ngelihat video saya kemarin ya harusnya sudah tahu. Kemarin dibahas di sini ketika kita membuat video kemarin itu kita ada di area sekitaran ini kalau tidak salah. Dan saya udah pesan ke teman-teman kalau yang belum sempat masuk, tahan dulu, sabar dulu, tunggu kesempatan. Yang kesempatan yang paling baik menurut saya udah bilang kemarin adalah ketika kita retest di area sebelumnya di sini. Dan dari sini kita melihat setup untuk buy, dan itu yang persis terjadi. Kita sedikit nyentuh di sini itu langsung ke reject lagi dan kita membuat semacam symmetrical triangle di sini, ya kan? Dan kita breakout ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman jeli, memang harusnya teman-teman masuknya di daerah sini. Kalaupun di sini teman-teman tidak sempat masuk, ya sudahlah, berarti belum rezeki dan teman-teman harus menunggu setup berikutnya. Saya tidak terlalu saranin teman-teman masuk di area di sini karena kenapa? Memang di sini adalah area yang cukup signifikan, resisten yang cukup kuat, ya kan? Kalau misalnya teman-teman masuk di sini ya rentan banget bisa tiba-tiba di bawah turun dulu, ya kan? Teman-teman bakalan loss, ya kan? Kecuali teman-teman melihat ada semacam pattern continuation, ya kan? Flag misalnya, atau symmetrical triangle misalnya, ataupun apapun itu yang menurut teman-teman itu merupakan pattern continuation, ya kalau teman-teman tetap nekat pun mau masuk, ya sudah terserah teman-teman gitu kan. Tapi kalau saya pribadi ya sudah masuknya di sekitaran sini, ya kan. Lebih baik lagi kalau menurut saya kalau teman-teman belum sempat masuk, tunggulah ketika kita sudah breakout dari area ini dan nyampe ke 53, 54. Nah, di sini mungkin kita akan koreksi lagi, ya kan. Nah, dari sini baru kita mulai masuk lagi. Karena kalau teman-teman membeli tetapi belinya di area resistance, itu agak ngelawan teori gitu ya. Kalau orang kan belinya di support, jualnya di resistance. Ini kalau teman-teman masuknya sekarang, berarti teman-teman belinya di area resistance gitu kan. Jadi kan agak aneh gitu ya. Dan saya tidak saranin seperti itu. Walaupun ya bisa jadi memang kita dari sini akan terus menanjak naik, bisa jadi. Tetapi menurut saya yang paling baik adalah disiplin guys. Disiplin. Karena selalu saja nanti akan ada kesempatan lagi untuk masuk. Apalagi teman-teman kan hanya untuk short term trading gitu ya. Kalau misalnya long term holder ya sudah saya pesan, tetap saja dollar cost averaging, tidak usah terlalu pusing kan. Kalau misalnya short term trader, sebenarnya banyak sekali kesempatan sebelumnya di sini tuh. Ini koreksi, teman-teman bisa masuk. Ketika sudah breakout, retest juga bisa masuk. Di sini juga ada pattern flag, teman-teman juga bisa masuk. Kalau tidak sempat pun di sini sebenarnya kemarin udah jelasin, dan di sini bisa masuk di sini juga, ya kan? Berarti udah 3-4 kali kesempatannya, ya kan? Kalaupun misalnya teman-teman kelewatan semua itu, ya sudah, berarti bukan rezeki dan teman-teman sekarang harus menunggu lagi, wait and see lagi. Jangan FOMO guys, ingat jangan FOMO, karena tadi saya lihat di grup Telegram itu mulai banyak sekali orang yang resah dan gelisah gitu ya. Kenapa? Karena ngelihat harga Cardano itu terus meroket gila-gilaan belasan persen, kemarin juga belasan persen kalau tidak salah, 5% atau 6% kemarin, dan hari ini belasan persen lagi. Jadi di grup itu kayaknya udah banyak yang mulai FOMO gitu. Bang, apakah boleh masuk harga Cardano segini? Lalu kira-kira Cardano bisa sampai berapa? Apakah bisa naik lagi Cardano? Bla 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 bla. Saya selalu pesan dan jawaban saya akan selalu sama. Kalau misalnya kita dalam fase naik kencang ke atas, apalagi kita baru menembus all time high, saya selalu pesan
tunggulah koreksi, tunggulah pattern continuation sebelum teman-teman masuk lagi. Jangan teman-teman ngelihat, wah harganya naik terus nih bang, masuk. Bisa jadi teman-teman hoki akan cuan, tetapi resiko untuk nyangkut juga lebih besar gitu guys. Jadi ya, selalu saya pesan ke teman-teman disiplin soal trading ya kan. Jangan terburu-buru, karena pada intinya yang membuat kita menjadi seorang trader yang baik itu adalah bukan analisa teknikalnya saja yang bagus, tetapi mentalitinya juga bagus gitu. Oke. Jadi kita, kalau misalnya kalian masih FOMO, kelihatan kalian masih kayak pemula gitu kan, masih kayak, duh, ini harga naik nih, mau masuk, ya kan? Setiap ngelihat harga naik, kalian pengen masuk gitu, FOMO, tanpa ada setup yang jelas. Itu menunjukkan kalian belum mempunyai banyak pengalaman dalam hal trading gitu ya. Karena kalau misalnya kalian udah lama di trading dan kalian sering FOMO seperti itu, harusnya kalian udah sering mengalami loss dan harusnya kalian udah tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, FOMO gitu ya. Nah, hari ini juga ada berita yang baik yang datang di Cointelegraph juga. Dikatakan di sini PayPal launches crypto services for UK customers. Jadi di UK sekarang PayPal juga udah meluncing service kriptonya atau membuka akses ke para customernya di Britain atau Inggris untuk bisa mengakses kripto. Jadi sekarang hampir setiap hari kita ngelihat ada berita-berita soal adopsi Bitcoin lah, soal perusahaan yang membuka akses ke kliennya untuk membeli Bitcoin. Ada juga bank yang membuka akses ke kliennya untuk membeli Bitcoin. Dan sekarang platform-platform seperti PayPal juga udah mulai ekspansi gitu ya, keluar dan membuka akses kripto. Jadi semakin lama nanti kripto semakin gampang untuk diakses, investor semakin banyak yang masuk, semakin orang mengenal kripto gitu kan. Jadi itu semua adalah hal positif untuk kripto gitu ya. Jadi ya, itu aja untuk berita hari ini. Dan ya, kalau untuk soal chart, saya rasa kita masih harus wait and see sekarang karena kita udah naik ke 50.000. Jadi belum ada setup apa-apa sekarang menurut saya, karena kalau misalnya teman-teman buy itu harusnya udah di area sini. Kalau sekarang itu belum ada setup sama sekali. So teman-teman kalau bisa belum sempat masuk, ya sudah, teman-teman wait and see dulu. Kalau yang sudah sempat masuk di sini, ya kan, sekarang kita harganya udah lumayan di atas. Jadi teman-teman sudah boleh taruh stop lossnya di entry point, oke? Jadi itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like-nya guys. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.